Tak siap dah. Siap. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut sunnah Nabi. Coba tengok. Pakai sorban, sunnah Nabi. Pakai baju putih, sunnah Nabi. Pakai tasbih, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka yang menghidupkan sunnah, ketika umat ini rusak, mereka yang akan menolong agama Allah. Ibu-ibu sudah menolong agama Allah. Ibu tak hafal Quran, ibu tak bisa baca Quran. Aku capak kan di sungai Delhi. Tenggelam dia macam Fir'aun di Laut Merah. Kita ini mesti berkata kita, bukan aku, tapi kita bersama. Insya Allah yang bersama ini dalam rangka peresmian Masjid Al-Musannif, Rumah Tahfiz Al-Musannif, Rumah Tahfiz An-Nahal, semuanya menjadi saksi kebaikan, semuanya menyaksikan, semuanya akan bercerita, semuanya akan menjadi sinar dakwah. Amin. Cuman baca Quran ini tak sama macam baca koran. Baca koran tak ada bedanya pendek sama panjang. Waspada. Baca panjang. Waspada. Tak ada bedanya kan? Tapi kalau baca Quran beda panjang pendek. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur pasti ku tambah. Tapi kalau lamnya panjang, la in syakartum la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur tak ku tambah. Gara-gara pendek, panjang pendek. Beda panjang sama pendek. Barit sama barit beda. Barit dingin, barit pos. Jauh tuh dingin sama kantor pos. Oleh sebab itu baca Quran mesti ada panjang pendeknya. Rubba talil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena baca pendeknya tak betul. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah dilaknat Quran. Kenapa? Tak pernah saya baca Quran. Bacalah. Tapi tak bisa langsung baca. Mesti dengar dulu macam mana non mati berjumpa dengan min qab. Ada qalqalah surah, ada qalqalah kubra. Ya ayyuhallazi, ujung lidah di ujung gigi. Waktu kecil-kecil tidak belajar. Ya nanti waktu belajar, ibu-ibu letakkan ujung lidah di ujung gigi ya. Allazi, permisi Pak Ustaz, mau kemana? Mau menjemput gigi ke rumah. Oleh sebab itu maka jangan tersinggung. Mana tahu yang jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung mendengar pengajian saya, balik ke rumah kepunang-punang mati. Pertama kali Quran mendengar dulu. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu diam, la'allakum turhamun. Tadi waktu qari kita baca Quran semuanya diam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya mendengar. Aku Pak Ustaz payah tidur kena penyakit insomnia. Tapi kalau udah ada orang ngaji ini mau tidur aja bawa aku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Level pertama dengar. Setelah dengar ikuti mulut guru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya gurunya laki-laki, muridnya laki-laki. Gurunya perempuan, muridnya perempuan. Jangan gurunya laki-laki, muridnya perempuan. Guru gatal. Makanya ada mahram, diajarkan baik-baik. Kalau nanti murid ngajar murid laki-laki, ada pun anak perempuan ibu, suruh juga dia belajar supaya tidak menjadi fitnah, supaya tidak menjadi isu. Oleh sebab itu maka setelah dengar macam mana bunyi ta, macam mana bunyi wa, macam mana bunyi wa, macam mana bunyi a, macam mana bunyi pondok pesantren membuat pendidikan agama Islam.
falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang terinspirasi. Ini acara kita ini terinspirasi orang, ditonton sama orang. Ini kamera-kamera yang banyak nih hidup kan, streaming kan. Memang kita tidak tablik akbar di stadion Teladan, memang yang nonton tidak 200.000 orang, tapi kalau sudah di share, maka insya Allah. Gimana, udah kau share? Sudah. Berapa viewernya? Gak tambah-tambah kok, ini paket ada. Share lah. Orang bawa kap rumah, orang bawa kap mobil, bawa kap tanah, kau bawa kap paket aja pun tak mau. Mana mau masuk surga? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kau wakaf apa? Wakaf tanah, masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf ambulan, masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf internet, masuk surga. Tapi surganya online. Ini amal jariah. Jadikan handphone kita, kamera kita itu menjadi sinar-sinar dakwah. Ibu-ibu yang update siang ini, buat situ. Wakafkan tanah Anda, rumah Anda, tanah Anda, pulsa Anda, mobil Anda untuk menolong agama Allah SWT. Allah tuh perlu ditolong apa tidak? Oh, ragu. Nanti mau dibilang perlu ditolong, berarti Allah lemah. Kalau tak perlu ditolong, kenapa kita mesti menolong? Allah itu maha kaya. Wa huwal ghaniyyul hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Itu Asmaul Husna itu di atas. Itu Asmaul Husna. Tak percaya? Nanti ya udah habis acara dulu deh. Untuk sekarang tengok sini. Yang nama terakhir itu Ar-Rasyidus Sabur. Asmaul Husna itu di atas. Di antara Asmaul Husna, wa huwal ghaniyyul hamid. Wa man kafara, siapa yang kafir, tak mau dia baca Quran, tak mau dia berzikir, Allah maha kaya. Allah tak perlu sebesar upil, tak perlu sekutil mukmin, tak perlu. Lalu siapa yang perlu sama Allah itu? Allah perlu kita lemah. Kalau tak ditolong, kita mesti menolong. Allah itu maha kaya. Wa huwal ghaniyyul hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Itu Asmaul Husna itu dia. Itu Asmaul Husna. Tak percaya? Nanti kita bisa cari. Sekarang yang nama terakhir Ar-Rasyidus Sabur. Asmaul Husna itu dia. Di antara Asmaul Husna, wa huwal ghaniyyul hamid. Wa man kafara, siapa yang kafir, tak mau dia baca Quran, tak mau dia berzikir, Allah maha kaya. Allah tak perlu sebesar upil, tak perlu sekutil mukmin, tak perlu. Lalu siapa yang perlu sama Allah? Allah perlu kita atau kita perlu sama Allah? Kita yang perlu sama Allah. Maka sesungguhnya kalau kita tolong rumah tahfiz, kita tolong hamba Allah, sesungguhnya kita sedang waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, siapa yang berterima kasih, bukan untuk Allah. Allah tak perlu. Wa man yanqalib ala aqibai, siapa yang meninggalkan agama ini, semua menjadi kafir, fala yadurullah syai'a. Allah tak rugi walau sedikit. Kita sangka kita menolong agama Allah. Aku yang menolong agama Allah. Aku yang hebat. Aku yang menghafal Quran. Berarti kau Fir'aun. Silakan. Itu ada di medan bilang capakan di sungai itu. Tenggelam jadi Fir'aun di laut merah. Kita ini mesti berkata kita, bukan aku, tapi kita bersama. Insya Allah yang bersama ini dalam rangka peresmian Masjid Al-Musannif, Rumah Tahfiz Al-Musannif, Rumah Tahfiz An-Nahl, semuanya menjadi saksi kebaikan, semuanya menyaksikan, semuanya akan bercerita, semuanya akan menjadi sinar dakwah. Amin. Cuma baca Quran tidak sama macam baca koran. Baca koran tak ada bedanya pendek sama panjang. Waspada. Baca panjang. Waspada.
Tapi kalau lawan yang panjang, la in syakartum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Gara-gara pendek, panjang pendek. Beda panjang sama pendek. Barik sama barik beda. Barik dingin, barik pos jauh tuh dingin sama kantor pos. Oleh sebab itu baca Quran mesti ada panjang pendeknya. Rubah kali Quran, wal Quran yang anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran? Kenapa dilaknat Quran? Karena banyak pendeknya tak boleh. Alhamdulillah Ustaz, saya tak pernah dilaknat Quran. Kenapa? Tak pernah saya baca Quran. Tapi tak bisa langsung baca, mesti dengar dulu bagaimana turun hati berjumpa dengan kopi. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Ya ayyuhalladzina, ujung lidah di ujung gigi. Waktu kecil-kecil bilang belajar. Ya nanti waktu belajar, ibu-ibu letakkan ujung lidah di ujung gigi ya. Permisi Pak Ustaz, mau kemana lo pergi? Digali pasirnya, dibuang, ditutup pakai papan, ditutup pakai karpet di atas. Anak-anak itu menghafal Quran di bawah rumah. Gelap, karena mereka menghafal Quran bukan nengok Quran, tapi mereka menghafal Quran mendengar suara. Sebagaimana Nabi bisa tak baca Quran? Mana bisa? Nabi buta huruf. Nabi tak bisa baca Quran. Dari mana Nabi bisa ngapal Quran? Nabi tidak ngapal Quran membaca Quran, tapi Nabi mendengar suara. Makanya jangan heran kalau ada anak umur 5 tahun bisa hafal. Dari mana dia baca? Dia tak baca, dia mendengar suara. Nabi mendengar suara Jibril, sahabat mendengar suara Nabi, tabi'in mendengar suara sahabat, tabi'in mendengar suara tabi'in, sampailah ke guru-guru kita. Karena Al-Quran itu bukan tulisan, tapi suara. Alif Lam Mim Shad. Suara. Karena kalau dibaca bukan suara, itu kan suara, bukan tulisan. Kalau tulisan alamaso. Alif Lam Mim. Ada disuruh tulis Lam Mim, ada tulis. Mana ada? Yang ada disebutkan alamat. Alif Lam Mim. Makanya orang kalau tidak berguru, tak mendengar suara, pasti salah membaca Al-Quran. Kiai Haji dan Zulkarnain belajar Quran mana? Kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf. Syekh Azra'i Abdul Rauf itu 4 kali jadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Internasional di Makkah Al-Mukarramah. Bukan jadi peserta, jadi Dewan Juri. Tapi setelah zaman berganti, musim berubah, tak tergantikan. Belum ada lagi qori Sumatera Utara sebagai juara banyak, tapi menjadi juri belum ada. Mudah-mudahan dari Al-Musannif ini lahir generasi-generasi itu. Kalau gubernur, bupati, presiden banyak penggantinya. Belum mati juga siap mengganti. Tapi kalau ulama, meninggal Tuan Syekh Azra'i Abdul Rauf tahun 1993. Sekarang sudah 2020, 27 tahun yang lalu, belum tergantikan sampai sekarang. Siap menjadi penggantinya? Dari bunyinya mungkin mengenal makan siang. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang menghafal Quran itu di dalam kamar, ditutup pakai karpet, gelap, hanya mendengar suara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Didengar oleh murid, akhirnya tiap hari diulang, hafal dia. Ketika tumbang komunis, merdeka negara,
penghafal Quran muncul. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ayat yang paling banyak taukidnya dalam Al-Quran. Satu ayat pendek, 5. Inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. 5 taukid dalam satu ayat. Mengapa Allah sebut dia kami di situ? Allah itu banyak apa satu? Satu. Qul huwallahu Allahu Samad. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, esa tunggal tak berbilang. Tapi dalam masalah Quran, Allah katakan kami, bukan Allah itu banyak, dia satu. Allah berkata kami. Apa maksud Allah? Aku dan anak-anak ini akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Aku, kata Allah, dan orang yang mendirikan sekolah rumah tahfiz Quran. Disandingkan Allah, dia dengan orang-orang yang peduli pada Al-Quran. Tinggalkan dari pondok tahfiz, tinggalkan dari pondok tahfiz Al-Quran, tinggalkan dari rumah tahfiz. Nah, ku tinggalkan kau kesini. Jangan kau takut. Ku kirim kau mie instan sehari 3 kali. Bukan begitu sayangnya. Karena inilah yang akan menjadikan dia. Dia ini masih kecil-kecil, masih hijau-hijau. Dia ini seperti tanaman, tak bisa langsung dipindahkan ke kebun, mesti disimpan di dalam polybag. Tahu polybag? Kalau nggak sanggup sekali. Kenapa diletakkan di polybag? Karena akan datang wereng memakan daunnya, akan datang ulat memakan pucuknya, akan datang kumbang memakan bunganya. Ini kalian yang banyak yang akan merusak kalian. Batang, lihat pucuk-pucuk hijau. Pucuk hijau ini semua mau makan. Semua mau makan kalian. Apalagi ulat-ulat. Ulat-ulat itu suka makan pucuk. Pucuk. Maka kalian dijaga di pondok rumah tahfiz Al-Musaddin. Siap? Bilang aja siap. Tapi mereka sudah ngaji. Pas saya tanya siap, insya Allah kata dia. Kenapa? Karena dia belajar dalam surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika wala. Jangan kau katakan aku akan melakukan itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hebat pun komunis itu kalau menghafal Quran, menghafal di dalam rumah, di dalam gelap, ditutup, digali. Maka anak-anakku nanti kalau kalian menghafal Quran, enak kalian di dalam rumah, di atas rumah, bukan di dalam rumah, bukan di bawah rumah, bukan menggali pasir. Kalian membaca nanti kalau agak susah-susah, agak risau-risau, agak stres-stres sedikit, ingat cerita saya. Dengarkan, ingat baik-baik. Ini saya tidak menceramahi tuan-tuan guru di banyak guru. Untung Ustadz Tengku Zulkarnain duduk di samping. Kalau sempatlah beliau di depan, saya ini rasa ceramah kontes dari cili. Jadi saya ini sekarang sedang cerita sama kalian. Maka dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal. Mati Abdul Somad, masuk ke liang lahat, mengaji kalian sampai pahalanya ke makam. Terang kubur Abdul Somad, lapang kubur Abdul Somad. Banyak yang tak setuju. Hafal mereka 30 juz. Satu hari wajib ulang 2 juz. Karena kalau tak diulang 2 juz, sebulan dia akan 2 kali. Kalau tak diulang 2 juz, 1 minggu hilang 14 juz. Maka 1 bulan dia akan 2 kali. 1 tahun dia akan 24 kali. Ibu yang melahirkannya mendapat aliran pahala tak putus, unlimited edition, 24 kali hatam dalam sebulan. Mau? Masukkan anak sebelum tanggal penutupan berikut ini. Untuk angkatan pertama apa boleh buat naik kami bulan-bulan? Tak bisa lagi karena sudah tutup. Tapi yang lain-lain ini juga menjadi contoh model. Video ceramah ini akan di-share ke seluruh dunia. Hai kalian yang punya banyak rumah, berapa rumah kau? 4 Pak. Orang rumah tahfiz
bermimpi di masa akan datang 2020, 2030 akan terwujud rumah tahfiz Al-Musannif 1, Al-Musannif 2, Al-Musannif 3, Al-Musannif 4 sampai Al-Musannif 1000 dari Sabang sampai Papua insyaallah. Siapa yang kuat Pak Ustaz? Kalian lah. Tamat kalian. Habis itu nanti masuk SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, 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 profesor, doktor. Habis itu berhasil kalian. Cita-cita pertama sebelum mati, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz. Menggurita dia, semakin banyak dia, maka selamatlah Medan, selamatlah Sumatera Utara. Sumatera Utara akan menjadi tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Tapi kalau tidak, kau dari mana kata orang? Dari Medan. Hah, Medan. Masuklah kau dalam api neraka. Dia. Tapi ketika dia tahu dari mana? Medan. Oh, yang ada sekolah tahfiz Al-Musannif itu ya. Oh, yang ada pondok tahfiz An-Nahl itu ya. Oh, yang anaknya berprestasi menang juara 1 di Makkah itu ya. Dari mana kau? Dari Medan. Bangga gitu. Bangga. Bangga. Bapak ibu yang punya duit banyak, rumah megah mewah, kalau mati meninggal dunia, rumahnya dibawa mati apa tinggal? Tinggal, diambil sama ahli waris. Tapi ada rumah yang tetap kekal abadi, rumah yang tetap mengalir pahalanya. Rumah yang mana? Rumah yang dijadikan rumah tahfiz. Mobil banyak, kalau mati, mobilnya dibawa atau tinggal? Tinggal. Rumah mana yang dibawa? Mobil mana yang dibawa? Mobil wakaf anak tahfiz, mobil ambulan wakaf untuk mengantar ibu-ibu hamil ke rumah sakit, bukan ke mall. Itulah yang mengalir kekal abadi. Oleh sebab itu maka orang Islam mesti ekonominya kuat, mesti rajin cari duit, tapi targetnya bukan dunia, targetnya akhirat. Kalau duitku banyak, akan kusekolahkan anak yatim, fakir, miskin, du'afa. Kalau duitku banyak, akan kubuat rumah-rumah tahfiz. Kalau duitku banyak, inilah yang akan menolong agama Allah. Kami ini udah tua-tua, kami di generasi yang udah Lolita, lolos 50 tahun, Jelita, jelang 50 tahun. Malaikat maut sudah dekat. Oleh sebab itu kami ini akan mati menghadap Allah. Tapi saya tak ragu sedikit pun. Banyak orang yang nasihati saya, Ustaz kalau ceramah yang kuat-kuat kali nanti putus surat leher juga Ustaz. Ustaz banyak-banyak lamakan sedikit, kurus kali nanti Ustaz mati. Saya tak takut, tak ragu mati sedikit pun. Karena kalau saya mati, ini yang di depan saya akan menggantikan insyaallah. Siap? Tak siap deh. Siap. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut sunnah Nabi. Coba tengok, pakai sorban sunnah Nabi, pakai baju putih sunnah Nabi, pakai tasbih, berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang menghidupkan sunnah ketika umat ini rusak, mereka yang akan menolong agama Allah. Ibu-ibu sudah menolong agama Allah. Ibu tak hafal Quran, ibu tak bisa baca Quran, ibu tidak punya rumah tahfiz Quran, tapi anak ibu wakafkan untuk agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surga Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki kamu ketika orang tak sanggup menghadap Allah, ketika kaki gontai, ketika jantung lemah. Tapi mereka akan mengalir pahala bapak ibu. Itu bedanya anak kandung sama anak orang. Kalau anak kandung tak perlu diucapkannya untuk almarhum, tapi kalau untuk Abdul Somad mesti kalian sebutkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan sekarang nanti. Tapi kalau untuk anak kandung, untuk ayah kandung tak perlu kalian ucapkan. Kenapa? Otomatis sampai. Lalu bagaimana dengan orang yang punya rumah wakaf? Bagaimana dengan orang yang mewakafkan tanah? Bagaimana dengan orang yang mengasih makan tahfiz Quran? Maka mengalir pahalanya. Man sanna bil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, membuat rumah tahfiz, membuat pondok pesantren, membuat pendidikan agama Islam, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang terinspirasi. Ya, cara kita ini terinspirasi orang, ditonton sama orang.
kamera-kamera yang banyak ini hidup kan? Streaming kan? Memang kita tidak tablik akbar di stadion teladan. Memang yang nonton tidak 200 ribu orang. Tapi kalau sudah di-share, maka insya Allah. Gimana? Udah konsen? Sudah. Berapa viewernya? Gak usah tambah-tambah, bos. Paket aja. Share lah. Orang bawa ke rumah, orang bawa ke mobil, bawa ke tanah. Kau bawa ke paket aja pun tak mau. Mana mau masuk surga? Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kau wakaf apa? Wakaf tanah, masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf ambulan, masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf internet, masuk surga. Tapi surganya online. Ini amal jariah. Jadikan handphone kita, kamera kita itu menjadi sinar dakwah. Ibu-ibu yang update siang ini buat di situ. Wakafkan tanah Anda, rumah Anda, tanah Anda, pulsa Anda, mobil Anda untuk menolong agama Allah SWT. Allah itu perlu ditolong apa tidak? Ragu. Nanti mau dibilang perlu ditolong berarti Allah lemah. Kalau tak perlu ditolong, kenapa kita mesti menolong? Allah itu maha kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Itu Asmaul Husna itu dia. Itu Asmaul Husna. Tak percaya? Nanti kita bisa cari dulu. Untuk sekarang kita tengok sendiri. Yang nama terakhir itu Ar-Rasyidus Sabur. Asmaul Husna itu di atas. Di antara Asmaul Husna, wa huwal ghaniyul hamid. Wa man kafara, siapa yang kafir, tak mau dia baca Quran, tak mau dia berzikir, Allah maha kaya. Allah tak perlu sebesar upil, tak perlu sebutil mukmin, tak perlu. Lalu siapa yang perlu sama Allah itu? Allah perlu kita atau kita perlu sama Allah? Kita yang perlu sama Allah. Maka sesungguhnya kalau kita tolong rumah tahfiz, kita tolong hamba Allah, sesungguhnya kita sedang waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, siapa yang berterima kasih, bukan untuk Allah. Allah tak perlu. Wa man yanqalib ala aqibai, siapa yang meninggalkan agama ini, semua dunia ini kafir. Fala yadurrallaha syai'a. Jagain dia kantornya ya. Kenapa bisa lahir menghafal Quran? Diteliti. Rupanya anak-anak itu menghafal Quran di bawah rumah. Malam-malam rumah itu digali, semennya dihancurkan, digali pasirnya dibuang, ditutup pakai papan, ditutup pakai karpet di atas. Itu menghafal Quran di bawah rumah. Gelap karena mereka menghafal Quran bukan tengok Quran, tapi mereka menghafal Quran mendengar suara. Sebagaimana Nabi bisa tak baca Quran? Nabi bisa. Nabi tidak bisa baca Quran. Dari mana Nabi bisa menghafal Quran? Nabi tidak menghafal Quran membaca Quran, tapi Nabi mendengar suara. Makanya jangan harap kalau ada anak umur 5 tahun bisa hafal. Dari mana dia baca? Dia tak baca, dia mendengar suara. Nabi mendengar suara Jibril, sahabat mendengar suara Nabi, tabi'in mendengar suara sahabat, tabi'in mendengar suara tabi'in, sampailah ke guru-guru kita. Karena Al-Quran itu bukan tulisan, tapi suara. Alif Lam suara. Karena kalau dibaca suara itu kan suara, bukan tulisan. Kalau tulisan alamaso. Alif Lam Mim. Ada di situ tulis Lam Mim, ada. Mana ada? Yang ada di situ kan alamat. Alif Lam Mim. Makanya orang kalau tidak berguru, tak mendengar suara, pasti salah membaca Al-Quran. Ya,
Haji dan Zulkarnain belajar Quran mana? Kepada Syekh Azrani Abdul Rauf. Syekh Azrani Abdul Rauf itu 4 kali jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran internasional di Makkah Al-Mukarramah. Bukan jadi peserta, jadi dewan juri. Tapi setelah zaman berganti, musim berubah, tak tergantikan. Belum ada lagi qori Sumatera Utara sebagai juara banyak, tapi menjadi juri belum ada. Mudah-mudahan dari Al-Musannif ini lahir generasi-generasi. Amin. Kalau gubernur, bupati, presiden banyak penggantinya. Belum mati juga siap penggantinya. Tapi kalau ulama meninggal Tuan Syekh Azrani Abdul Rauf tahun 1993. Sekarang sudah 2020, 27 tahun yang lalu, belum tergantikan sampai sekarang. Siap menjadi penggantinya? Dari bunyinya bukan mengenai makan siang. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang menghafal Quran itu di dalam kamar ditutup pakai karpet gelap, hanya mendengar suara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Didengar oleh murid, akhirnya tiap hari diulang, hafal dia. Ketika tumbang komunis, merdeka negara, menghafal Quran muncul janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat yang paling banyak taukidnya dalam Al-Quran, satu ayat pendek 5, inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. 5 taukid dalam satu ayat. Mengapa Allah sebut dia kami di situ? Allah itu banyak apa satu? Satu. Qul huwallahu Allahu samad. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, esa tunggal tak berbilang. Tapi dalam masalah Quran, Allah katakan kami, bukan Allah Tuhannya, dia satu. Allah berkata kami. Apa maksud Allah? Aku dan anak-anak ini akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Aku, kata Allah, dan orang yang mendirikan sekolah rumah tahfiz Quran. Disandingkan Allah, dia dengan orang-orang yang peduli pada Al-Quran. Abdul Somad masuk? Masuk. Masuklah 3 tanda tangan masuk. Kalau Ustaz Ganggu Zulkarnain pasti. Kenapa? Karena dia wasekjen, bukan di provinsi, bukan kabupaten, pusat. Tuan guru banyak santrinya Abdul Somad, maka untuk menaikkan Abdul Somad ini sudah tentang. Ketika terus mau masuk, malaikat bertanya, pernah kau jadi pejabat MUI? Tak pernah. Ada pesantren kau punya santri? Tak ada. Kalau gitu gimana kau masuk surga? Ada tantanganku. Setuju tidak? Setuju. Banyak yang tak setuju. Setuju. Oleh sebab itu maka kita punya berperan. Dan saya sempat terkejut juga mendengar nama sekolah tahfiz Al-Quran An-Nahl. An-Nahl pula rumahnya Kang Tawar. Tawar itu kan An-Nahl. Sempat nama Kangnya Kang sebut An-Nahl. Apalah arti sebuah nama? What is in the name? Tapi dalam Islam nama adalah doa. Kenapa tawar? Karena kata Nabi masalul mu'minin kamasalin nahli. Orang beriman itu macam tawar. Orang beriman itu macam tawar. Kenapa tadi bilang orang beriman macam lembu? Mau bilang lembu? Kau beriman macam lembu, kau tengok. Orang beriman macam tawar. Tawar itu 4 sifatnya. Yang pertama, tawar tidak pernah makan yang tak baik. Yang dimakan tawar adalah saripati bunga. Ada pernah kalian nonton TV tawar ditangkap KPK?
Ada pernah tertangkap kawan sama Badan Narkotika Nasional, kawan ditangkap di diskotik karena nyabu? Tak ada. Kawan itu makanannya hanya yang baik-baik saja. Maka kalau anak kita mau menjadi penghafal Quran, kasih dia makan yang baik. Siap-siapkan mental. Di ceramah saya agak lama ya, sampai azan zuhur. Jam 12. Bukan Ustaz. 12 lewat lah. Yang kedua, tawon hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Tawon mengeluarkan mani. Semua suka mani kecuali ibu-ibu. Makanya kalau mau ngetes mani itu asli apa tak asli, bawa ke rumah. Kalau marah ibu itu asli. Tawon hanya mengeluarkan madu, yang lain mengeluarkan kotoran. Satu-satunya yang mau dimakan orang keluar dari mulut hewan, itulah dia madu asli. Yang ketiga, tawon tidak pernah hinggap di ranting sampai patah, sampai terbelah. Tidak ada. Tawon hanya membuat rumah di batang kayu tualang lebih besar daripada tiang masjid Al-Musallim. Disitulah tawon membuat sarang. Pernah kalian tengok tawon hinggap sampai patah ranting? Ada? Tak ada. Kecuali tawon yang sebesar gajah, lalu dia patah. Yang keempat, tawon tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau kau ganggu, sampai ke Sungai Delhi kau dikejar. Jangankan di Pondok Lugur, jangankan di Lugur bypass, sampai masuk kau ke Sungai Delhi, dikejar dan ditunggunya kau mengambil nafas. Begitu kau muncul, dan tawon nyawanya akan berakhir ketika ekornya yang tajam itu dipakaikannya. Apa namanya itu? Sengatan tawon itu di ujung itu kalau sudah dipakainya sekali dia akan mati, karena tawon punya prinsip hidup mulia atau mati sakit. Tawon kalau sudah dipakainya itu sekali, maka orang akan mati. Kalau sudah dipakainya sekali, dia pun akan mati, tapi dia tak takut mati. Cuma siap jadi tawon? Tak ada. Itu sifat orang beriman. Oleh sebab itu maka generasi-generasi ini, benteng terakhir menyelamatkan anak-anak ini adalah tahfiz Al-Quran. Setuju? Yang tak setuju bukan tahu sekarang. Ibu sayang sama anak, disuruh dia pergi sekolah, cabut dia, dibelinya lem, dihisapnya lem, error. Ikut dia mabuk sama kawannya, beli sabu-sabu mahal, dibelinya premium, mabuk. Yang satu itu agak lain mabuknya, mabuk solar. Bisa Bapak Ibu mengontrol anak-anak kita 24 jam di luar rumah? Bisa? Mana bisa? Benteng terakhir adalah pondok pesantren, sekolah tafsir Quran Al-Musallim. Inilah yang akan membentengi anak-anak kita dari narkoba. Amin. Selamat mereka dari lem kambing. Amin. Selamat mereka dari LGBT. Amin. Orang dekat berotot kubis melintang, nyetop sudaku melantai. Oleh sebab itu maka penyelamat terakhir, sayang sama anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang sama anak, tinggalkan dia di pondok tahfiz, tinggalkan dia di pondok tahfiz Al-Musallim, tinggalkan dia di rumah tahfiz. Nah, ku tinggalkan kau kesini, jangan kau takut, ku kirim kau mie instan sehari 3 kali. Bukan begitu sayangnya, karena inilah yang akan menjadikan dia ini masih kecil-kecil, masih hijau-hijau. Dia ini seperti tanaman, tak bisa langsung dipindahkan ke kebun, mesti disimpan di dalam polybag. Tahu polybag? Kenapa diletakkan di polybag? Karena akan datang wereng memakan daunnya, akan datang ulat memakan pucuknya, akan datang kumbang memakan bunganya. Jika lihat lingkungannya yang akan merusak kalian. Bapak, lihat pucuk-pucuk hijau,
pucuk hijau ini semua mau makannya, semua mau makan kalian. Apalagi bulan-bulan itu juga akan pucuk. Maka kalian menjaga di pondok rumah tahfiz Al-Musannif. Siap? Bilang aja siap. Tapi mereka sudah ngaji. Pas saya tanya siap, insya Allah kata dia. Kenapa? Karena dia belajar dalam surah Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan aku akan melakukan itu besok. Illa an yasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hebat pun komunis itu kalau penghafal Quran menghafal di dalam rumah, di dalam gelap, ditutup, digali. Maka anak-anakku nanti kalau kalian ngapal Quran enak kalian di dalam rumah, di atas rumah, bukan di dalam rumah, bukan di bawah rumah, bukan menggali pasir. Kalian membaca nanti kalau agak susah-susah, agak risau-risau, agak stres-stres sedikit, ingat cerita saya. Dengarkan, ingat baik-baik. Ini saya tidak menceramahi tuan-tuan guru di banyak satu. Untung Ustaz Tengku Zulkarnain duduk di samping. Kalau sempatlah beliau di depan, saya di rasa ceramah kontes daiji. Jadi saya sekarang sedang cerita sama kalian. Maka dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal. Nanti Abdul Somad masuk ke liang lahat mengaji kalian sampai pahalanya ke makam. Terang kubur Abdul Somad, lapang kubur Abdul Somad. Hafal mereka 30 juz. Satu hari wajib ulang 2 juz. Karena kalau tak diulang 2 juz, sebulan dia hatam 2 kali. Kalau tak diulang 2 juz, 1 minggu hilang 14 juz. Maka 1 bulan dia hatam 2 kali, 1 tahun dia hatam 24 kali. Ibu yang melahirkannya mendapat aliran pahala tak putus unlimited edition 24 kali hatam dalam sebulan. Mau? Masukkan anak sebelum tanggal penutupan berikut. Untuk angkatan pertama apa boleh buat kami bulan-bulan? Tak bisa lagi karena sudah tutup. Tapi yang lain-lain ini juga menjadi contoh model. Video ceramah ini akan di-share ke seluruh dunia. Hai kalian yang punya banyak rumah, berapa rumah kau? 4 Pak. Orang rumah tetap 1. Kau wakafkan 1 buat situ rumah tahfiz Quran. Hari ini kita resmikan rumah pondok tahfiz Al-Musannif, pondok tahfiz An-Nahal. Kita bermimpi di masa akan datang 2020, 2030 akan terwujud rumah tahfiz Al-Musannif 1, Al-Musannif 2, Al-Musannif 3, Al-Musannif 4 sampai Al-Musannif 1000 dari Sabang sampai Papua insyaallah. Siapa yang kuat Pak Ustaz? Lihatlah. Taman kalian. Habis itu nanti masuk SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, S3, STLR, profesor, doktor. Habis itu berhasil kalian. Cita-cita pertama sebelum mati, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz. Menggurita dia, semakin banyak dia, maka selamatlah Medan, selamatlah Sumatera Utara. Sumatera Utara akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Tapi kalau tidak, kau dari mana kata orang? Dari Medan. Medan, masuklah kau dalam api neraka. Dia. Tapi ketika dia tahu dari mana? Medan. Oh yang ada sekolah tahfiz Al-Musannif itu ya. Oh yang ada pondok tahfiz An-Nahal itu ya. Oh yang anaknya berprestasi menang juara 1 di Makkah itu ya. Dari mana kau? Dari Medan. Bangga. 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 Bapak Ibu yang punya duit banyak, rumah megah mewah, kalau mati meninggal dunia, rumahnya dibawa mati apa tinggal? Tinggal, diambil sama ahli waris. Tapi ada rumah yang tetap kekal abadi, rumah yang tetap mengalir pahalanya. Rumah yang mana? Rumah yang dijadikan rumah tahfiz. Mobil banyak, kalau mati mobilnya dibawa atau tinggal? Tinggal. Rumah mana yang dibawa? Mobil mana yang dibawa? Mobil wakaf anak tahfiz.
mobil ambulan wakaf untuk mengantar ibu-ibu hamil ke rumah sakit, bukan ke mall. Itulah yang mengalir kekal abadi. Oleh sebab itu maka orang Islam mesti ekonominya kuat, mesti rajin cari duit, tapi targetnya bukan dunia, targetnya akhirat. Kalau duitku banyak, akan kusekolahkan anak yatim, fakir, miskin, du'afa. Kalau duitku banyak, akan kubuat rumah-rumah tahfiz. Kalau duitku banyak, inilah yang akan menolong agama Allah. Kami ini udah tua-tua, kami di generasi yang udah lolita, lolos 50 tahun, jelita, gelang 50 tahun. Malaikat maut sudah dekat. Oleh sebab itu kami ini akan mati menghadap Allah. Tapi saya tak ragu sedikit pun. Banyak orang yang nasihati saya, Ustaz kalau ceramah jangan kuat-kuat kali, nanti putus surat leher di bawah Ustaz. Ustaz banyak-banyak lah makan sedikit, kurus kali, nanti Ustaz mati. Saya tak takut, tak ragu mati sedikit pun. Karena kalau saya mati, ini yang di depan saya akan menggantikan insyaallah. Siap? Allah, tak siap dah. Siap. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut sunnah Nabi. Coba tengok, pakai sorban sunnah Nabi, pakai baju putih sunnah Nabi, pakai tasbih, berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang menghidupkan sunnah ketika umat ini rusak, mereka yang akan menolong agama Allah. Ibu-ibu sudah menolong agama Allah. Ibu tak hafal Quran, ibu tak bisa baca Quran, ibu tidak punya rumah tahfiz Quran, tapi anak ibu wakafkan untuk agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surga Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki kamu ketika orang tak sanggup menghadap Allah, ketika kaki gontai, ketika jantung lemah. Tapi mereka akan mentaala bapak ibu. Itu bedanya anak kandung sama anak orang. Kalau anak kandung tak perlu diucapkannya untuk almarhum, tapi kalau untuk Abdul Somad mesti kita sebutkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan sekarang kan? Tapi kalau untuk mak kandung, untuk ayah kandung tak perlu kalian ucapkan. Kenapa? Otomatis sampai. Lalu bagaimana dengan orang yang punya rumah wakaf? Bagaimana dengan orang yang mewakafkan tanah? Bagaimana dengan orang yang mengasihkan tahfiz Quran? Maka mengalir pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, membuat rumah tahfiz, membuat pondok pesantren, membuat pendidikan agama Islam, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang terinspirasi. Acara kita ini terinspirasi orang, ditonton sama orang. Ini kamera-kamera yang banyak di hidup kan? Streaming kan? Memang kita tidak tabligh akbar di stadion Teladan. Memang yang nonton tidak 200.000 orang. Tapi kalau sudah di-share, maka insya Allah. Gimana? Udah kau share? Sudah. Berapa viewernya? Gak tambah-tambah bos. Ini paket tadi. Orang bawa ke rumah, orang bawa ke mobil, bawa ke tanah, kau bawa ke paket aja udah lah. Mana mau masuk surga? Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kau wakaf apa? Wakaf tanah masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf ambulan masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf internet masuk surga. Tapi surganya online. Ini amal jariah. Jadikan handphone kita, kamera kita itu menjadi sinar-sinar dakwah. Ibu-ibu yang update siang ini buat di situ. Wakafkan tanah Anda, rumah Anda, tanah Anda, pulsa Anda, mobil Anda untuk menolong agama Allah SWT. Allah pun perlu ditolong apa tidak? Oh, ragu. Nanti mau dibilang perlu ditolong, berarti Allah lemah. Kalau tak perlu ditolong, kenapa kita mesti menolong? Allah itu maha kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Itu Asmaul Husna dia. Itu Asmaul Husna. Tak percaya? Nanti kita habis acara ini. Untuk sekarang yang nama terakhir itu Ar-Rasyidus Sabur. Asmaul Husna itu di atas. Di antara Asmaul Husna wa huwal ghani
ghaniyul hamid. Wa man kafara, siapa yang kafir, tak mau dia baca Quran, tak mau dia berzikir, Allah Maha Kaya. Allah tak perlu sebesar upil, tak perlu sekutil mukmin, tak perlu. Lalu siapa yang perlu sama Allah itu? Allah perlu kita atau kita perlu sama Allah? Kita yang perlu sama Allah. Maka sesungguhnya kalau kita tolong rumah tahfiz, kita tolong hamba Allah, sesungguhnya kita sedang waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, siapa yang berterima kasih, bukan untuk Allah. Allah tak perlu. Wa man yanqalib ala aqibai, siapa yang meninggalkan agama ini, semua dunia ini kafir, fala yadurrullah syai'a. Allah tak rugi walau sedikit pun. Jadi jangan kita sangka kita menolong agama Allah. Aku yang menolong agama Allah, aku yang menghebat, aku yang menghafal Quran. Berarti kau Fir'aun. Sisirat. Jadi kalau ada di Medan itu bilang, campakan musuhnya jadi tenggelam yang macam Fir'aun di laut merah. Kita ini mesti berkata kita, bukan aku, tapi kita bersama. Insya Allah yang bersama ini dalam rangka peresmian Masjid Al-Musannif, Rumah Tahfiz Al-Musannif, Rumah Tahfiz An-Nahal, semuanya menjadi saksi kebaikan, semuanya menyaksikan, semuanya akan bercerita, semuanya akan menjadi sinar dakwah. Amin. Amin. Cuman baca Quran tidak sama macam baca koran. Baca koran tak ada bedanya pendek sama panjang. Waspada. Baca panjang. Waspada. Tak ada bedanya kan? Tapi kalau baca Quran beda panjang pendek. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur pasti ku tambah. Tapi kalau lamnya panjang, la in syakartum la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur tak ku tambah. Gara-gara pendek, panjang pendek. Beda panjang sama pendek. Barit sama barit beda. Barit dingin, barit pos jauh tuh dingin sama kantor pos. Oleh sebab itu baca Quran mesti ada panjang pendeknya. Rubba kalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena baca pendeknya tak betul. Alhamdulillah Ustaz, saya tak pernah dilaknat Quran. Kenapa? Tak pernah saya baca Quran. Bacalah. Tapi tak bisa langsung baca. Mesti dengar dulu. Macam mana nun mati berjumpa dengan min qab. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Ya ayyuhalladzi, ujung lidah di ujung gigi. Waktu kecil-kecil dia belajar. Dan nanti waktu belajar, ibu-ibu letakkan ujung lidah di ujung gigi ya. Allah, permisi Pak Ustaz, mau kemana Bu? Jemput gigi ke rumah. Oleh sebab itu maka jangan tersinggung. Mana tahu ya, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung dengan pengajian saya, balik ke rumah kunang-kunang mati. Pertama kali Quran mendengar dulu. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu la'allakum turhamun. Tadi waktu kali kita baca Quran semuanya diam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya mendengar. Aku Pak Ustaz payah tidur kena penyakit insomnia. Tapi kalau udah ada orang ngaji, mau tidur aja bawa aku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Level pertama dengar. Setelah dengar ikuti mulut guru baca. A'udzu billahi minasy. Makanya gurunya laki-laki, muridnya laki-laki.
Gurunya perempuan, muridnya perempuan. Jangan gurunya laki-laki, muridnya perempuan. Guru gagal. Makanya ada mahram, diajarkan baik-baik. Kalau nanti murid ngajar murid laki-laki, ada pun anak-anak perempuan ibu, suruh juga dia belajar supaya tidak menjadi fitnah, supaya tidak menjadi isu. Oleh sebab itu maka setelah dengar macam mana bunyi ta, macam mana bunyi wa, macam mana bunyi wa, macam mana bunyi a, macam mana bunyi wa, dan belajar bahasa Inggris kan? Ada dalam bahasa Inggris huruf shin. Shin ada. Ada. Workshop. Shopping center. Saya bahasa Inggris ini bisa, cuma di sini ada dosen bahasa Inggris ini salah kasih pula kita ini. Ada belajar. Ada dalam bahasa Inggris huruf ta. Huruf ta ada. Ada. H-E-A-L-T-H. T-H itu gajah tak? Health. Kota di Australia, Perth. Kau kemana? Pes. Pes sakit tikus. Health. WHO, World Health Organization. Ada tak? Ada shit. Tapi dalam bahasa Inggris ada huruf O. Ada huruf O. Mana ada? Where are you going? I'm going for Medan. Tak ada huruf O. Bahasa Inggris ada huruf O. Makanya bahasa Arab disebut dengan lughatul dhad. Sadaqallahul azim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca ayat sebelum itu bercerita tentang wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirin wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirin. Lengkap semuanya di sini. Ada za, ada sa, ada ja, ada so. Bahasa Indonesia tak ada. Kau dari mana tadi? Dengar tausiah Ustaz Muhammad. Apa tak salah. Tapi kalau sudah bahasa Arab, makanya orang membaca Quran itu semua potensi dirinya keluar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini baca A'udzubillahi minasyaiton. Nyebut nama setan aja salah. Setan kenapa kau tak lagi? Nama aku salah kau sebut itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dada. Tak bergetar nih. Kecil. Tapi kalau besar, gosok gigi dulu. Kecil itu tak bergetar dia. Macam ini dikejar ayam. Tapi kalau besar, bergetar. Itu dikaji. Pertama dengar, setelah dengar baca la aqulu alif lam mim 30. Maka kalau ada yang tak lancar baca Quran, jangan berkecil hati. Karena makin tak lancar makin banyak pahalanya. Yang lancar hurufnya sedikit. Alam nasrah. Tapi yang tak lancar alam. Jangan tiap hari pula. Baru belajar oke lah. Pertama dengar. Setelah dengar baca. Setelah baca pahami artinya. Coba kau tengok Quran kau. Mana Quran kau sekarang? Pas dibuka Qurannya. Alah. Quran Mahardika nomor 71. Itibab dimakan rakyat 3. Belilah Quran yang pakai terjemah. Ada Qurannya, ada terjemahnya, berwarna-warni pula. Idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Ada terjemahnya, ada Qurannya, ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. 5 isinya. Harga berapa Pak? 250.000. Ditawarnya pula 50.000. Datang orang untuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon Pak, ini saya nawarkan Quran. Ada 5, ada terjemah, ada tajwid, ada tafsir.
tafsir, ada asbabun nuzul. Berapa Pak? 250 ribu ya. Langsung diambil bapaknya pisau. Untuk apa? Kau bunuh aja aku. Kalau menawar orang membunuh. Untuk sepatu 50 juta. Untuk kenapa ini yang menghalangi engkau dari neraka? Bisanya pula kau tawar 250 ribu. Ada pula orang Quran disimpan di dalam lemari. Quran diletakkan dalam kotak kayu jati, dikunci, masuk ke dalam lemari, dikunci, diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu datang menengok Allah. Oh, cantik ya. Ini Quran apa nih? Inilah Quran waktu mahar nikah dulu. Semua tamu asal menengok macam menengok kucing. Bukan begitu cara memuliakan Quran. Quran memuliakannya dibaca. Quran itu kalau dibaca bersuara. Ada pula orang Quran baca Quran tidak bersuara. Ya. Kok kenapa baca Quran tak bersuara? Ini Pak namanya new normal. Baca Quran bersuara. Ada jin-jin yang mendengar bacaan Quran ini. Bisa tak jin itu mendengar bacaan Quran? Bisa. Buka surat Al-Jin juz 29. Qul uhiya ilayya anna mustama'ana faruq minal jin. Ada sekelompok jin mendengar Nabi Muhammad baca Quran. Apa kata jin itu? Waktu mendengar Nabi baca Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan bacaannya ajaba, ajib, amazing, menakjubkan, luar biasa. Jin-jin mendengar bacaan Quran, ada jin Islam. Oleh sebab itu maka Al-Quran setelah didengar, dibaca, dipahami maknanya, diamalkan dalam kehidupan. Al-Quran sudah ditulis dari kaligrafi yang indah luar biasa. Tengok ini, saya dari tadi menengok kaligrafi ini, masya Allah, kaligrafi luar biasa. Al-Quran dilantunkan dengan suara. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jakarta. Ada suara yang menyihir orang, memukau orang. Ada tulisan yang menyihir orang. Ketika melihat tulisan ini, saya bosan dari tadi saya perhatikan tulisan itu, terpukau saya. Apa yang kau terpukau? Terpukau saya tak apa bacanya. Tidak bisa baca. Oleh sebab itu Quran luar biasa. Begitu dia ditulis, tangan membuat masuk surga. Begitu dia dibaca, mata mendapatkan rahmat. Begitu dia mendengar, telinga mendapatkan rahmat. Begitu dia dibaca, maka hati menjadi tenang. Stres, depresi, buka Quran, baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'awqutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu syakirin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang melayani Al-Quran. Mudah-mudahan Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahmatna bil Quran, rahmati kami berkat kemuliaan Al-Quran. Kalau kayu itu ditulis jadi Quran, kayu itu diharam dipegang kalau orang tidak berwudu.
Kertas itu kertas biasa saja, tapi ketika ditulis ayat Quran haram jadi bawa oleh orang yang sedang junub. La yamassuhu illal mutahharun. Malam itu malam yang biasa saja, malam sama macam malam yang lain. Tapi begitu turun Quran di malam itu, maka berubah malam itu menjadi malam Masya Allah. Ternyata kalau kita ceramah di depan para ahli-ahli Al-Quran, cepat waktu berlalu. Kalau saya ceramah di Pantai Jompo, lama kali terasa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kegilapan. Mohon maaf Ustaz Saiful Zulkarnain, Ustaz Zulfikar Hajar, para asatidz. Mohon maaf banyak betul kata saya tak tepat, tak berkenan di hati ingin perasaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al abana'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga mereka dari segala perbuatan keji dan munkar. Allahumma dafa'na al-ghala wal wabah wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jaga Medan, jaga Sumatera Utara dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yang hadir hari ini, yang mendengar tausiah ini, menyaksikan tentang rumah tahfiz, pondok tahfiz, terbukalah pintu hati mereka untuk membuka rumah tahfiz pula ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.